Komika Arie Kriting turut menyoroti kasus yang menimpa seorang pria bernama Rizkil Watoni asal Lombok Utara. Ia tewas akibat gantung diri di rumahnya pada Senin 17 Maret 2025 kemarin. Rizkil diduga menjadi korban pemerasan senilai 90 juta rupiah oleh oknum polisi. Ia pun depresi akibat tidak mampu membayar dan diteror terus-menerus. Padahal permasalahan awal sudah selesai. Kasus itu juga diduga menjadi pemicu insiden pembakaran Polsek Kayangan, Lombok Utara oleh warga setempat di hari meninggalnya Rizkil. Kematian Rizkil Watoni rupanya meninggalkan duka di hati Arie Kriting. Ia turut patah hati setelah membaca kronologi meninggalnya ASN P3K Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara itu. Rizkil Watoni, patah hati sekali membaca kronologi kematiannya. Tulis suami aktris Indah Permatasari itu ikuti pada Kamis 20 Maret 2025. Arie Kriting menambahkan, salah sangkanya sudah diluruskan, tapi kalau yang melenceng penegakan hukumnya, apa yang mau diharapkan? Sineas itu heran mengapa hukum membuat rakyat menjadi korban. Ia berharap hukum bisa digunakan sebagai alat untuk mendamaikan serta menjaga ketentraman. Bisa nggak sih hukum itu dipakai untuk mendamaikan, menjaga ketentraman, dan memberi keadilan? Pungkasnya. Kolom komentar cuitan Arie Kriting pun dipenuhi beragam tanggapan dari warganet. Ada salah satu dari mereka yang menanyakan teknologi AI untuk mencari tahu pelanggaran HAM terbanyak. Yaps, gue tanya AI pun bilang pelanggar HAM terbanyak ya pelakunya aparat negara. Di satu sisi gelarnya aparat, di sisi lain kelakuannya kayak penjahat, kata seorang warganet. Makasih Bang Arie sudah baca dan bantu up kasus ini. Saya salah satu saksi hidup semasa almarhum menuntut ilmu di Semarang. Hidup almarhum penuh dengan perjuangan dan berusaha melakukan apapun untuk menyambung kehidupannya dengan cara halal. Almarhum sosok yang jujur dan baik, balas warganet lain. Padahal di NTB polisinya sana-sini pasang banner bertuliskan polisi untuk masyarakat. Ternyata ada kelanjutannya, yaitu tetap bayar, sindir warganet lainnya. Arie Kriting juga mengunggah ulang postingan-postingan berisi kronologi kematian Rizkil Watoni dan apa yang memicu dirinya bunuh diri. Kasus yang menimpa Rizkil Watoni bermula dari kesalahpahaman. Kala itu, Rizkil yang sedang bekerja sampingan sebagai penjual es menumpang isi daya ponselnya ke sebuah minimarket di kotanya. Saat buru-buru hendak pergi, Rizkil tanpa sengaja mengambil ponsel milik orang lain. Ia baru tersadar ketika pemilik asli ponsel itu menelpon. Akhirnya, mereka melakukan janji temu di minimarket yang sama. Sayangnya, pegawai minimarket sudah terlanjur melaporkan kasus tersebut ke polisi karena diduga ada tindak pencurian. Rizkil dan pemilik ponsel pun dibawa ke Polsek Kayangan. Setelah mediasi, mereka sempat untuk damai. Rizkil juga telah membayar uang ganti rugi kepada pegawai minimarket sejumlah 2 juta rupiah. Rupanya, masalah belum selesai. Oknum polisi yang menangani kasus tersebut dikabarkan meminta uang sebesar 15 juta rupiah kepada Rizkil supaya kasusnya tidak diproses ke meja hijau dan berujung penjara. Rizkil sudah menolak, tetapi oknum polisi tersebut terus mengintimidasi dan menekan terduga korban. Oknum polisi beralibi bahwa kasusnya akan dikirim ke kantor kejaksaan. Sepulangnya dari kantor Polsek Kayangan, Rizkil menceritakan insiden yang dialaminya ke orang tua, yang menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk mencuri ponsel. Tapi Rizkil terus mendapat teror. Bahkan oknum polisi tersebut diduga menaikkan uang jaminan dari 15 juta rupiah menjadi 90 juta rupiah jika Rizkil tidak ingin dipenjara selama 7 tahun. Sebagai tulang punggung keluarga, Rizkil merasa buntu dan ketakutan. Hingga pada 17 Maret 2025, ia memilih untuk bunuh diri dengan cara gantung diri di rumahnya. Kematian Rizkil membuat orang tua sekaligus para tetangganya murka. Mereka berbondong-bondong ke Polsek Kayangan dan membakar kantornya. Warga juga sempat merusak jendela kaca hingga pecah berserakan. Banyak pihak menuntut dilakukan investigasi dan menghukum oknum polisi yang diduga memeras Rizkil seadil-adilnya.